Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya untuk para penempuh jalan sunyi, para pencari makna yang tidak puas hanya dengan kata percaya, tetapi ingin merasakan apa yang tersembunyi di balik tirai semesta. Sobat Rumi, malam ini, mari kita menyingkap satu rahasia kuno. Rahasia tentang 3 makhluk yang disebut dalam banyak kitab, namun jarang dipahami dalam kedalaman makna spiritualnya. Iblis, syaitan, dan jin. 3 nama yang membuat manusia gentar, tapi para sufi memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar makhluk gaib yang menakutkan, melainkan simbol-simbol kesadaran yang hidup di dalam diri setiap manusia. Berabad-abad lamanya, manusia hanya diajarkan untuk takut pada iblis, untuk melaknat syaitan, dan untuk menghindari jin. Tapi para sufi tidak berhenti di situ. Mereka bertanya, siapa sebenarnya iblis itu? Di mana syaitan bersembunyi? Dan apakah jin benar-benar makhluk asing? Atau justru bagian dari diri kita sendiri? Bagi seorang sufi, segala sesuatu di alam ini, bahkan kegelapan, adalah cermin dari cahaya. Dan hanya mereka yang berani menatap bayangan dirinya sendiri yang akhirnya bisa mengenal Tuhannya. Iblis bukan sekadar tokoh dalam kisah penciptaan. Ia adalah simbol keangkuhan, rasa ingin lebih tinggi, lebih suci, lebih benar. Ia bukan hanya makhluk dari api, tetapi api dalam hati manusia yang membuat seseorang menolak tunduk pada kebenaran yang datang lewat orang lain. Rumi pernah berkata, iblis tidak menolak Tuhan, ia hanya menolak perintah yang datang melalui manusia, dan dari situlah kesombongan spiritual lahir. Ketika seseorang merasa bahwa ia lebih dekat pada Tuhan daripada yang lain, maka disitulah iblis sedang berbisik lembut di dalam dirinya. Sedangkan syaitan, ia bukan sekadar makhluk gaib yang menggoda di luar. Ia hadir dalam bentuk pikiran, bisikan, dan keinginan yang halus namun memalingkan hati dari kesadaran. Kadang ia berbisik dengan suara yang menenangkan, lihat kau sudah beribadah dengan baik, kau sudah suci, kau lebih benar dari mereka. Dan manusia pun terperangkap, bukan dalam dosa besar, melainkan dalam kesombongan rohani, yang lebih halus dari asap dupa. Para sufi berkata, syaitan yang paling berbahaya bukan yang menggoda untuk berbuat jahat, tapi yang membuatmu merasa tak lagi punya dosa. Dan jin, dari kata jannah yang artinya tersembunyi. Bagi para sufi, jin bukan sekadar bangsa makhluk yang tak terlihat, tetapi simbol dari lapisan-lapisan halus dalam jiwa manusia. Pikiran bawah sadar, emosi, dan energi, semuanya bekerja dalam keheningan, seperti jin yang tak kasat mata. Beberapa guru sufi mengatakan, jika engkau ingin mengenal jin, kenalilah pikiranmu sendiri. Ia bergerak cepat, tersembunyi, dan kadang tak bisa kau kendalikan. Maka, ketika manusia belajar menenangkan pikirannya, ia juga sedang menenangkan dunia jin di dalam dirinya. Ketika ia menguasai hatinya, ia pun menundukkan syaitan batinnya. Dan ketika ia menyingkirkan kesombongan, ia sedang mengalahkan iblis yang ada dalam dirinya sendiri. Sahabat Rumi, inilah pandangan sufi tentang 3 kekuatan yang sering disalahpahami, iblis, syaitan, dan jin. Mereka bukan hanya kisah lama dari kitab suci, tapi cermin dari perjalanan manusia menuju cahaya. Dalam video ini, kita akan menelusuri satu persatu maknanya. Apa bedanya iblis dengan syaitan? Apa hubungan keduanya dengan jin? Dan bagaimana ketiganya berperan dalam kehidupan spiritual kita sehari-hari. Tetaplah bersama hingga akhir video ini, karena di penghujung nanti kita akan menemukan jawaban yang tak hanya membuka pikiran, tapi juga menyentuh hati. Sobat Rumi, sebelum kita memahami syaitan dan jin, kita perlu menatap dulu sosok pertama yang menjadi akar dari semuanya, yaitu iblis. Dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua tunduk kecuali iblis. Ia berkata dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 12,
Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah. Kalimat ini dalam pandangan Sufi bukan hanya kisah penolakan, tetapi simbol dari keangkuhan spiritual, rasa lebih tinggi yang lahir dari perasaan suci. Sebuah penyakit halus yang bahkan bisa tumbuh di hati orang beriman. Para Sufi memandang iblis bukan sekadar makhluk terkutuk, tetapi sebagai cermin dari sifat manusia yang belum mengenal hakikat cinta. Iblis adalah simbol dari akal yang terpisah dari cinta, logika tanpa kasih, pengetahuan tanpa kerendahan hati. Rumi menulis dalam Masnawi, iblis melihat tanah Adam, tapi tidak melihat rahasia ilahi yang ditiupkan ke dalamnya. Ia melihat bentuk luar dan buta terhadap cahaya yang tersembunyi di dalamnya. Rumi ingin mengingatkan, banyak manusia hari ini pun seperti iblis. Mereka menilai orang lain dari penampilan, status atau dosa masa lalu, tanpa mampu melihat cahaya Allah yang mungkin bersemayam di baliknya. Sufi besar Al-Hallaj juga berbicara tentang hal ini. Dalam syairnya Diwan Al-Hallaj, iblis tidak menolak sujud karena benci, tapi karena merasa paling mengenal Allah. Ia tenggelam dalam pengetahuan, tapi buta dari cinta. Dalam tasawuf, inilah yang disebut kesombongan spiritual. Ketika seseorang merasa sudah mengenal Allah lebih dalam dari yang lain, merasa paling benar, paling suci, hingga lupa bahwa cinta lebih tinggi dari pengetahuan. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya berkata, barang siapa menyangka telah mencapai Tuhan, sesungguhnya ia baru saja berhenti di depan pintu iblis. Mengapa iblis diciptakan dari api dan Adam dari tanah? Sufi menafsirkan ini secara simbolik. Api melambangkan sifat panas, cepat, ego dan kesombongan. Tanah melambangkan kerendahan hati, ketenangan dan kesediaan menerima bentuk apapun. Maka penolakan iblis adalah penolakan api terhadap tanah, penolakan ego terhadap kerendahan hati. Ia tidak mau sujud karena sujud berarti melepaskan keakuan. Rumi berkata lagi dalam Masnawi 4, setiap sujud yang tidak disertai kerendahan hati adalah sujud yang dilakukan oleh iblis. Artinya, seseorang bisa saja sujud ribuan kali, namun jika hatinya tetap merasa lebih tinggi dari yang lain, maka sejatinya ia masih mengikuti jalan iblis. Para Sufi tidak mengutuk iblis dengan kebencian, karena bagi mereka, iblis adalah ujian kesadaran. Ia diciptakan bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah berkata, tanpa iblis manusia tidak akan mengenal rendah hati. Iblis menjadi cermin, bukan agar kita menirunya, tetapi agar kita sadar. Setiap kali api keangkuhan mulai membakar hati, sadar setiap kali kita menolak kebenaran hanya karena datang dari orang biasa. Sadar bahwa kadang iblis tidak datang dalam rupa jahat, melainkan dalam rupa aku lebih tahu. Sobat Rumi, iblis bukan hanya kisah masa lalu. Ia hidup di dalam setiap ego yang belum tersentuh oleh cinta. Dan cinta bagi para Sufi adalah satu-satunya kekuatan yang bisa memadamkan api iblis dalam diri manusia. Maka, siapapun yang menundukkan hatinya, yang belajar melihat kebaikan meski dalam diri pendosa, yang mau sujud bukan hanya dengan tubuh tapi dengan hati, ia telah mengalahkan iblis tanpa perlu perang. Jika iblis adalah simbol keangkuhan, maka syaitan adalah simbol bisikan halus yang terus memelihara api itu agar tetap menyala. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Namun para Sufi menafsirkan ayat ini bukan sekadar seruan untuk melawan makhluk gaib, tetapi ajakan untuk mengenali musuh yang berbisik dari dalam dada. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jilid 3 bab Riyadah An-Nafs menulis, syaitan tidak datang dari luar tubuh manusia, melainkan mengalir dalam dirinya seperti aliran darah. Para Sufi memahami ini sebagai metafora.
Setiap pikiran negatif, rasa iri, keinginan untuk diakui, atau dorongan untuk merasa lebih dari orang lain, itulah bentuk-bentuk halus dari bisikan syaitan. Rumi pun berkata dalam Masnawi 3, syaitan tidak pernah tidur. Ia membisikkan racun di antara dua napasmu. Tapi ia bukan musuh yang harus dibenci, melainkan ujian agar kau belajar menjaga hatimu. Para sufi sering berkata, syaitan tidak menggoda dengan cara kasar. Ia tidak selalu mengajak pada dosa besar, tetapi pada rasa puas terhadap diri sendiri. Ia berbisik lembut di hati, lihat, kau sudah beribadah setiap hari. Kau lebih taat dari yang lain. Kau sudah suci. Dan disitulah jebakannya tersembunyi. Karena kesombongan rohani lebih berbahaya dari 1000 dosa kecil. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, syaitan paling berbahaya adalah syaitan yang memakai jubah putih. Diriwayatkan dalam Tadhkirat al-Awliya karya Fariduddin Attar, maksudnya bukan syaitan yang menggoda untuk berbuat jahat, tetapi syaitan yang bersembunyi di balik amal soleh. Ketika seseorang mulai merasa lebih suci, lebih benar, lebih dekat kepada Allah, maka syaitan telah berhasil duduk di singgasana hatinya. Dalam dunia tasawuf, melawan syaitan bukan berarti mengusir sesuatu yang di luar tubuh, tetapi mengendalikan gelombang pikiran dan perasaan yang menutupi cahaya kesadaran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setelah Perang Badar yang diriwayatkan Al-Baihaqi, kita baru saja kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apakah perang yang lebih besar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perang melawan diri sendiri atau jihad an-nafs. Sufi menafsirkan hadis ini sebagai jihad akbar, perang melawan syaitan yang bersemayam dalam jiwa. Bisikan yang membisikkan, tunda saja, nikmati dulu, atau kau sudah cukup baik. Rumi menulis dalam Masnawi 4, ada medan perang yang tidak terlihat oleh mata, di mana syaitan dan malaikat bertarung di dalam hatimu. Bila kau tenang, malaikat menang. Bila kau gelisah, syaitan bersorak. Para sufi tidak mengajarkan untuk membenci syaitan, karena kebencian justru memperkuat bayangannya dalam diri. Mereka mengajarkan kesadaran dan pengendalian. Syekh Ibnu Arabi menulis dalam Futuhat al-Makkiyah, syaitan diciptakan bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menguji kesadaran manusia. Ia adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengenal dirinya. Maka jalan sufi bukanlah memerangi bayangan, tetapi menyalakan cahaya di dalam diri, agar bayangan itu lenyap dengan sendirinya. Karena kegelapan tidak bisa diusir dengan amarah. Ia hilang hanya ketika terang hadir. Sobat Rumi, syaitan adalah bisikan yang lahir dari pikiran tanpa kesadaran. Ia tidak memaksamu. Ia hanya menawarkan pilihan. Dan setiap kali kau memilih untuk sadar, kau sudah mengalahkannya. Dan Rumi berkata dalam Masnawi 4, jangan lawan syaitan dengan api kemarahan. Lawan dia dengan cahaya kesadaran. Maka sebelum kita menyalahkan dunia luar, mari kita bertanya dengan jujur, apakah bisikan yang paling sering kita dengar berasal dari hati atau dari syaitan yang bersembunyi di balik pikiran kita sendiri? Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata jin, yang sering terlintas adalah makhluk gaib yang menakutkan. Tak terlihat namun bisa memengaruhi manusia. Tapi dalam pandangan para sufi, jin bukan hanya sekadar makhluk misterius, melainkan simbol dari dimensi energi halus yang hidup berdampingan dengan manusia di alam semesta ini. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 15 disebutkan, dan dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Para sufi menafsirkan ayat ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga metafisik. Api di sini bukan sekadar unsur panas, melainkan simbol energi, gairah, dan kekuatan dinamis dalam ciptaan Tuhan. Jin, menurut mereka,
adalah wujud dari energi bebas yang tidak terikat bentuk kasar seperti manusia. Syekh Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa alam jin berada di antara dunia materi dan dunia malaikat. Ia menulis, jin adalah makhluk berenergi halus yang dapat mengambil bentuk sesuai frekuensi kesadaran yang memandangnya. Artinya jika manusia memandang dunia dengan hati yang takut dan gelap, maka ia akan menarik bentuk jin yang menakutkan. Tetapi bila ia memandang dengan cahaya iman dan ketenangan, maka dunia gaib pun tampak sebagai manifestasi keindahan Tuhan. Bagi Rumi, jin adalah simbol dari nafs al-hayawaniyah, bagian dalam diri manusia yang masih dikuasai energi liar, dorongan rendah, dan hawa panas emosi. Dalam Masnawi, Rumi menulis, ada jin di dalam diri manusia, dan mereka menari ketika hati terbakar oleh amarah atau syahwat. Maka dalam kacamata Sufi, jin bukan hanya entitas eksternal, tapi juga cerminan dari energi batin manusia. Ketika seseorang marah, iri, atau dengki, ia sedang bergetar dalam frekuensi yang sama dengan api jin. Karena itu, orang yang hatinya tidak tenang seringkali lebih mudah merasa diganggu. Bukan karena jin ingin menakutinya, tapi karena energi dalam dirinya sendiri sedang menarik gelombang serupa dari alam halus. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahkan mengingatkan, tidak ada jin yang lebih berbahaya daripada nafsu yang tak terkendali dalam diri manusia. Jadi Sobat Rumi, sebelum kita takut pada jin di luar sana, para Sufi mengajak kita untuk menundukkan jin di dalam diri, yaitu emosi liar, syahwat yang berlebihan, dan hawa panas ego yang membuat kita jauh dari cahaya kesadaran. Dalam dunia tasawuf, latihan zikrullah dan muraqabah, kesadaran batin, menjadi cara untuk menenangkan energi panas itu. Saat zikir mengalir dari hati, frekuensi diri naik dan jin yang berasal dari api rendah tidak lagi mampu mendekat. Rumi berkata, ketika api cinta Tuhan membakar dirimu, semua api lain padam. Jin bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena di balik wujud gaibnya, ia mengajarkan manusia tentang energi, tentang bagaimana hati yang tenang memadamkan panasnya api, dan bagaimana kesadaran yang tinggi bisa menembus dunia yang tak kasat mata. Jika jin adalah simbol energi, maka setan adalah arah dari energi itu. Ia bisa naik menjadi cahaya atau turun menjadi kegelapan. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana para Sufi memaknai setan bukan sekadar musuh, tapi ujian bagi perjalanan kesadaran manusia. Sobat Rumi yang penuh cahaya, setelah kita memahami makna iblis sebagai keangkuhan, setan sebagai bisikan yang menyesatkan, dan jin sebagai simbol energi halus, kini kita akan masuk ke bagian paling dalam. Bagaimana ketiganya hidup di dalam diri manusia. Para Sufi percaya bahwa iblis, setan, dan jin bukan hanya makhluk di luar diri kita, melainkan juga representasi dari 3 lapisan kesadaran dalam jiwa manusia. Mereka hidup, bergerak, dan berperan di medan batin kita setiap hari. Iblis, simbol keangkuhan akal. Dalam diri manusia, iblis adalah suara kesombongan batin, bisikan halus yang berkata, "Aku lebih tahu, aku lebih benar, aku lebih tinggi." Rumi dalam Masnawi menulis, iblis bukanlah yang menjauhkanmu dari Tuhan, tetapi kesombonganmu sendiri yang membuatmu tidak mau tunduk. Ketika seseorang merasa dirinya lebih suci, lebih pintar, atau lebih hebat, maka ia sedang berbicara dengan iblis dalam dirinya. Inilah akar dari kejatuhan spiritual. Ketika akal tidak lagi sujud pada hati, seperti iblis yang menolak bersujud kepada Adam. Jin, simbol energi dan nafsu. Jin seperti dijelaskan sebelumnya, melambangkan energi panas, kekuatan vital, gairah, dan dorongan hidup dalam diri manusia. Energi ini netral. Ia bisa menjadi cahaya atau kegelapan,
tergantung siapa yang mengendalikannya. Jika hati yang memimpin, energi jin menjadi tenaga cinta dan kreativitas. Tapi jika nafsu yang memimpin, energi itu berubah menjadi amarah, kerakusan, dan syahwat tak terkendali. Ibn Arabi berkata dalam Futuhat al-Makkiyah, jin di dalam dirimu adalah tenaga yang membuatmu bergerak, dan jika kau tidak mengarahkannya kepada Tuhan, ia akan membakarmu dari dalam. Jin adalah api dalam jiwa manusia. Dan tugas seorang salik, pejalan spiritual, adalah menyalurkan api itu menjadi cahaya, bukan bara. Syaitan simbol arah dari bisikan. Syaitan bekerja melalui bisikan. Ia tidak memiliki kekuatan nyata, kecuali jika manusia menuruti arah yang ia tawarkan. Dalam diri kita, syaitan hadir dalam bentuk pikiran-pikiran halus, ragu, malas, dengki, atau perasaan tidak cukup. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, sesungguhnya syaitan itu hanya membisikkan supaya kamu takut menjadi miskin. Maka dalam pandangan Sufi, syaitan adalah sutradara dari ilusi yang dimainkan iblis dan digerakkan oleh energi jin dalam diri manusia. Syaitan mengarahkan, iblis membenarkan, dan jin menggerakkan. Sebuah trio yang bekerja dalam keheningan batin. 3 lapisan dalam diri, sebuah simfoni spiritual. Para sufi menggambarkan hubungan ini seperti 3 nada dalam satu tubuh manusia. Iblis adalah nada tinggi dari keangkuhan akal, syaitan adalah nada halus dari bisikan kesadaran rendah, jin adalah nada dasar dari energi hidup yang panas. Jika ketiganya tidak diselaraskan oleh hati yang sadar, maka hidup manusia akan menjadi gaduh dan penuh konflik. Namun bila hati menjadi maestronya, maka keangkuhan bisa berubah menjadi kebijaksanaan, bisikan menjadi inspirasi, dan energi menjadi daya cipta yang suci. Rumi menulis dengan indah dalam Masnawi 5, ketika kau menundukkan iblismu, mengubah bisikan syaitan menjadi doa, dan menjinakkan apimu seperti jin, maka seluruh langit akan bersujud dalam dirimu. Jadi Sobat Rumi, para sufi tidak melihat jin, syaitan, dan iblis sebagai musuh yang harus diperangi, tetapi sebagai bagian dari diri yang harus dikenali, diterangi, dan ditundukkan dengan cinta serta kesadaran. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana para sufi menaklukkan ketiga kekuatan ini, bukan dengan amarah atau pengusiran, melainkan dengan cahaya zikir dan cinta ilahi. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita memasuki inti dari perjalanan seorang sufi, yaitu bagaimana menaklukkan kekuatan gaib yang hidup di dalam diri, iblis, syaitan, dan jin, bukan dengan perang fisik, tapi dengan perang batin yang penuh kelembutan dan kesadaran. Para sufi percaya, jalan spiritual sejati bukanlah memerangi yang di luar, melainkan menundukkan yang di dalam. Karena sesungguhnya, sebagaimana kata Rumi dalam Masnawi 6, musuh terbesarmu bukan di luar dirimu, tapi yang bersembunyi di dalam hatimu. Pertama, menundukkan iblis dengan kerendahan hati. Iblis tumbuh subur di tanah keangkuhan. Maka cara pertama menaklukkannya adalah dengan tawadhu, kerendahan hati yang sejati. Bagi para sufi, sujud bukan hanya gerakan tubuh, tetapi juga keadaan jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Fath Ar-Rabbani menulis, sujudlah hatimu sebelum keningmu, karena iblis jatuh bukan karena tidak mengenal Tuhan, tapi karena tidak mau tunduk kepada kehendaknya. Maka latihan pertama bagi para murid sufi adalah muhasabah, introspeksi diri setiap malam, untuk memastikan bahwa dalam doa dan amalnya tidak terselip rasa lebih tinggi dari orang lain. Setiap kesombongan sekecil apapun adalah bisikan iblis yang perlu dipadamkan dengan kesadaran dan rasa syukur. Kedua, menjinakkan jin dengan zikir dan nafas. Jin di dalam diri manusia adalah simbol energi panas, amarah, gairah, dan dorongan hidup. Para sufi tidak mematikan energi ini, karena ia adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Mereka justru menjinakkannya agar menjadi sumber kekuatan spiritual.
Rumi berkata dalam Masnawi 4, api bisa membakar rumahmu atau menerangi jalanmu, tergantung siapa yang memegangnya. Untuk menyalurkan energi jin, para sufi menggunakan dua metode utama. Pertama, zikir nafas. Setiap tarikan dan hembusan napas diiringi nama Allah agar energi tubuh kembali selaras. Kedua, khalwat menyepi dalam zikir. Bukan untuk menghindari dunia, tapi untuk menyucikan energi agar tidak liar dan panas. Ketika energi jin disalurkan melalui zikir, ia berubah menjadi api cinta ilahi, membakar amarah, membakar nafsu, dan meninggalkan cahaya tenang dalam jiwa. Ketiga, menaklukkan syaitan dengan cahaya kesadaran. Syaitan tidak memiliki kekuatan memaksa. Ia hanya bisa berbisik dan menunggu manusia setuju dengan bisikannya. Para sufi melawannya dengan kesadaran, muraqabah, hadir penuh dalam setiap momen, menyadari pikiran yang muncul sebelum ia tumbuh menjadi keinginan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, bisikan syaitan seperti pencuri yang datang di malam hari, tapi jika rumahmu terang oleh zikir, ia akan pergi sebelum sempat masuk. Maka para sufi menjaga hatinya agar selalu terang. Mereka tidak menolak pikiran buruk dengan panik, tapi mengamatinya dengan tenang sambil menyebut nama Allah, karena dalam keheningan hati, syaitan kehilangan daya tariknya. Keempat, cinta sebagai cahaya pemadam tiga api. Para sufi menemukan satu senjata paling ampuh untuk menaklukkan semua bentuk kegelapan batin, yaitu cinta ilahi. Cinta adalah api yang lebih tinggi dari api jin, lebih lembut dari bisikan syaitan, dan lebih murni dari keangkuhan iblis. Ketika hati dipenuhi cinta kepada Sang Pencipta, semua energi rendah larut dalam keindahannya. Cinta membuat iblis tunduk, jin menjadi pelayan, dan syaitan kehilangan arah. Karena hanya hati yang penuh cinta yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Dalam pandangan sufi, kemenangan sejati bukan ketika jin, syaitan, dan iblis diusir dari diri, tapi ketika mereka berubah menjadi cahaya kesadaran. Ibnu Arabi menyebut kondisi ini sebagai al-insan al-kamil, manusia sempurna yang telah menaklukkan semua dualitas dalam dirinya. Ketika hatimu menjadi cermin Allah, maka tiada lagi iblis, tiada lagi syaitan, tiada lagi jin, yang ada hanya Dia. Dan di titik itulah seorang sufi menjadi tenang. Ia tidak lagi diguncang oleh ketakutan gaib, karena ia telah menjadi sahabat cahaya. Jadi sobat Rumi, iblis, syaitan, dan jin tidaklah musuh yang harus dibenci, melainkan cermin yang mengajak kita mengenal diri lebih dalam. Mereka hadir agar manusia belajar menyalakan cahaya, menundukkan ego, dan kembali ke fitrah sucinya. Jika hati sudah diterangi oleh cinta dan zikir, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena seluruh alam, bahkan yang tak terlihat sekalipun, tunduk pada cahaya Allah dalam diri. Setelah kita berjalan bersama memahami iblis, syaitan, dan jin dari kacamata para sufi, kini kita tahu bahwa ketiganya bukan sekadar makhluk di luar sana, tetapi cermin dari tiga kekuatan di dalam diri manusia: keangkuhan, bisikan, dan energi. Ketiganya tidak untuk ditakuti, tapi untuk dikenali dan disucikan. Karena ketika hati diterangi oleh cinta dan zikir, maka api jin menjadi cahaya, bisikan syaitan menjadi pengingat, dan keangkuhan iblis berubah menjadi kerendahan hati yang indah. Sobat Rumi, sebelum pembahasan ini berakhir, pernahkah kamu menyadari bahwa pertempuran terbesarmu bukan dengan orang lain, tapi dengan bisikan halus di dalam hatimu sendiri? Maka dengan begitu silakan tulis di kolom komentar, "Aku sedang menaklukkan diriku sendiri." Atau jika kamu merasa energi ini menyentuh jiwamu,
tuliskan angka keberlimpahan 99 sebagai tanda bahwa kamu sedang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih sudah membersamai. Sampai akhir Sobat Rumi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak hati yang tersentuh cahaya ini. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.